Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran materi akuntansi. Dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu penyusunan kertas kerja pada perusahaan dagang. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan cara menyusun jurnal penyelesaian dengan metode harga pokok penjualan dengan soal ini PD Larasati. Dengan soal ini saya sudah jelaskan mengenai cara menyusun jurnal penyelesaian model harga pokok penjualan. Dan saya juga telah menjelaskan bagaimana cara menyusun jurnal penyelesaian dengan metode ikhtisar rugi laba. Perbedaan jurnal penyelesaian metode ikhtisar rugi laba dengan HPP itu hanya terletak di bagian F, di poin F ini, yaitu persediaan barang dagang yang modelnya seperti ini, jurnal penyelesaian dengan metode harga pokok penjualan. Letaknya di sini perbedaannya. Nah, setelah kita menyusun jurnal penyelesaian dengan metode harga pokok, kita akan menyusun kertas kerja dengan metode harga pokok penjualan. Nah, untuk menyusun kertas kerja ini, kita mengambil datanya dari soal, kemudian kita ambil juga data dari jurnal penyelesaian yang telah kita susun sebelumnya. Oke, kita mulai saja menyusun cara membuat kertas kerja dengan metode HPP, yang dimana model tabelnya seperti ini. Kita menggunakan model kertas kerja dengan 10 kolom, di mana 10 kolom ini ada neraca saldo, kemudian jurnal penyelesaian, neraca saldo disesuaikan, kemudian rugi laba, kemudian neraca. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita pindahkan ini semua, kita pindahkan neraca saldo yang ini, yang isinya ini sampai dengan jumlahnya itu kita pindahkan ke dalam kertas kerja di bagian kolom ini, di bagian kolom neraca saldo. Jadi kita pindahkan ini bagian sini sampai jumlahnya juga, yaitu sebesar Rp2.854.150. Ini kita pindahkan semua. Ini kita pindahkan ke kotak ini. Setelah kita pindahkan semua dari soal neraca saldonya ke kertas kerja, kita mulai langkah kedua, itu kita pindahkan jurnal penyelesaian yang pernah kita susun sebelumnya. Jadi kita pindahkan ini semua, jurnal penyelesaian satu persatu ke kertas kerja di bagian kolom jurnal penyelesaian bagian sini. Oke, kita pindahkan satu persatu. Yang pertama itu poin A. Ini beban perlengkapan 12.000. Kita pindahkan ke kertas kerja. Kita cari beban perlengkapan. Kalau misalnya beban perlengkapan tidak ada di sini, berarti kita buka di bawah sebagai akun baru. Kita tulis di sini beban perlengkapan. Tadi itu berada di sisi debit sebesar 12.000. Kita pindahkan di sisi debit 12.000.
Kemudian di sisi kreditnya tadi itu adalah perlengkapan di sisi kredit. Oke, kita cari perlengkapan. Perlengkapan kita cari di sini. Kita cari perlengkapan ini. Kalau ada di sini, tak usah kita buka di bawah. Jadi, tak usah kita buka di bawah kalau sudah ada di sini. Perlengkapan di sisi kredit itu 12.000. Kita simpan di sisi kredit sini. 12.000. Oke. Sudah, kemudian kita pindah lagi ke bagian B di jurnal penyesuaian, yaitu beban asuransi 2.500 dan asuransi dibayar di muka 2.500 di bagian kredit. Kita pindahkan. Beban asuransi kita cari lagi. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis lagi. Beban asuransi. Beban asuransi tadi itu sebesar 2.500 di bagian kredit. Di bagian debit. 2.500 di bagian debit. Kemudian asuransi dibayar di muka, kita cari lagi di sini. Ternyata ada. Nah, itu di bagian kredit. Asuransi dibayar di muka di bagian kredit itu 2.500. Oke. Sudah kita pindahkan dua jurnal penyesuaian, kita pindahkan lagi nih. Beban penyusutan peralatan 12.250 dengan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sama 12.250. Oke, kita pindahkan. Beban kita cari di atas sini, beban penyusutan peralatan tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis lagi beban penyusutan peralatan itu di bagian debit sebesar 12.250. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita cari ada. Tak usah kita tambahkan di bawah karena sudah ada. Di bagian kredit kita tulis sebesar 12.250. Oke, selesai. Kita pindah lagi bagian D, beban bunga dan utang bunga di sisi kredit masing-masing 6.000. Beban bunga di debit 6.000, utang bunga di kredit 6.000. Oke, kita pindahkan. Kita cari beban bunga di atas di sini. Tidak ada beban bunga, berarti kalau tidak ada kita buka lagi di bawah beban bunga. Itu sebesar 6.000 di debit. Oke, kemudian utang bunga kita cari. Utang bunga tidak ada utang bunga, hanya utang dagang dengan utang ban. Kalau tidak ada, kita buka lagi utang bunga itu di sisi kredit sama sebesar 6.000. Oke, kalau sudah kita buat, kasih pindah, kita pindahkan lagi. Kita lihat. Ini bagian beban gaji, utang gaji. Beban gaji dengan utang gaji sebesar 1.500 di sisi debit beban gaji, utang gaji di sisi kredit sama 1.500. Oke. Kita pindahkan. Kita cari beban gaji. Beban gaji ada, kebetulan ada beban gaji. Ini ada, kita simpan di bagian debit. Beban gajinya tadi berapa? 1.000.
500. Kemudian di bagian kredit utang gaji kita cari. Tidak ada utang gaji. Kalau tidak ada, kita buka lagi utang gaji. Utang gaji di bagian kredit itu 1.500. Oke, kalau sudah, kita cari lagi. Kita pindahkan lagi yang lain, bagian F. Harga pokok penjualan sebesar di bagian debit sebesar 107.500. Kemudian persediaan barang dagang awal 107.500. Oke, kita kasih pindah. HPP, karena HPP di sini tidak ada, kita tambahkan di bawah HPP. HPP harga pokok penjualan. Kemudian kita tulis tadi di bagian debit sebesar 107.500. Kemudian kreditnya itu persediaan barang dagang awal di bagian kredit 107.500. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kita pindahkan lagi. Ini lagi persediaan barang dagang akhir dengan HPP itu 150. Persediaan barang dagang akhirnya di debit, HPP-nya di kredit 150. Oke, kita pindahkan. Persediaan barang dagang akhir itu 150 di debit. Ini persediaan barang dagang itu di debit 150. Kemudian HPP itu di bagian kredit itu 150. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lihat lagi. Ini bagian ini harga pokok penjualan 1.792.500 dan di bagian pembelian di sisi kredit itu sama. Kita pindahkan HPP. Oke. Kita pindahkan HPP di bagian debit. Berarti di bagian debit kita tulis di sini 1.792.500. Kemudian di bagian pembelian kita cari di sini pembelian ada. Itu di bagian ini tadi debit, berarti di bagian kredit ini berarti kita simpan di sini 1.792.500. Oke, kita lanjut. Ini harga pokok penjualan pada beban angkut. Ini yang sampai tidak kelihatan. Kita geser dulu. Ini harga pokok penjualan pada beban angkut pembelian itu sebesar 112. Harga pokok penjualannya di debit, beban angkutnya di kredit. Oke, kita pindahkan lagi. Harga pokok penjualannya di debit. Itu ini tetap harga pokok itu di sini kita tulis sebesar 112.500. Kemudian beban angkut penjualannya kita cari, beban angkut pembeliannya kita cari. Ini ada. Itu sebesar di bagian kredit itu sebesar 112.500.
Oke, kita pindahkan lagi. Harga pokok potongan pembelian pada debit, harga pokok penjualan pada kredit itu sebesar 70. Oke, potongan pembelian kita pindahkan. Potongan pembelian pada debit itu sebesar 70 dan harga pokok penjualannya itu sebesar 70. Kita simpan di sini 70. Oke. Kemudian selesai kita pindahkan. Kita jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan, jumlahnya itu harus seimbang, itu sebesar 2.266.750. Ini juga 2.266.750. Nah, itu harus sama dengan jumlah ini. Ini jumlahnya yang ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya kita pindahkan semua ini. Kita pindahkan, misalnya ini kas tidak ada jurnal penyesuaiannya, berarti kita langsung pindahkan saja di debit 65. Kemudian ini juga tidak ada, berarti kita langsung pindahkan 44.500. Kemudian ini lagi kita pindahkan neraca saldo setelah penyesuaian, berarti kita pindahkan yang ini yang kita tulis, yang terakhirnya yaitu persediaan barang dagang akhirnya kita tulis 150. Itu satu saja, tak usah yang di sini. Kemudian kita lihat lagi, ini asuransi di 6.000, kemudian di kreditnya 2.500, berarti dapat selisih, cari selisihnya, karena debit ketemu kredit, cari selisihnya, berarti dapat 3.500. Dapat 3.500. Kemudian ini lagi kita simpan di debit tadi ini karena lebih tinggi debitnya 6.000. Kemudian ini perlengkapan 20.000 di debit, kemudian di kredit 12.000, berarti cari selisihnya, debit ketemu kredit itu cari selisihnya, berarti 8.000. 8.000 itu disimpan di debit karena lebih tinggi debit. Oke, lanjut. Kemudian ini peralatan tidak ada, berarti kita tetap di debit 122.500. Kemudian ini akumulasi di kredit, masing-masing di kredit, berarti kita jumlahkan, berarti 34.750. 34.750. Kemudian utang juga kita langsung saja pindahkan 75. Kemudian ini juga 200 langsung. Kemudian ini 500 di kredit, tetap juga di kredit. Kemudian ini laba ditahan, tidak ada di sini, berarti langsung tulis saja 86.400. Kemudian ini dividen juga kosong, tinggal langsung debit, kita pindahkan juga di debit. Kemudian ini penjualan tidak ada juga, langsung kita pindahkan di kredit 900.250 rupiah. Kemudian ini retur penjualan
Tidak ada juga, berarti kita langsung 60 di debit. 61 250. Kemudian ini potongan juga, langsung kita pindahkan 60.000 masing-masing di debit. Kemudian ini debit ketemu kredit, itu cari selisihnya 0 berarti sudah kosong. Saya tidak ada. Ini juga transfer pembelian, debit ketemu kredit, itu cari selisih berarti selisihnya juga kosong, sudah habis. Ini potongan pembelian, debit kredit ketemu debit berarti cari selisihnya 0 berarti kosong juga. Ini beban gaji di debit, terus ada lagi debit berarti kita cari jumlahkan debit ketemu debit, kita jumlahkan itu sebesar 100, kita simpan di debit 196.500. Kemudian beban sewa tetap di debit 15.000. Kemudian ini juga 38 tetap di debit 800. Kemudian ini beban iklan tetap 59. Kemudian ini beban rupa-rupa juga tetap 123.600. Kemudian ini beban perlengkapan kita langsung pindahkan juga di sisi debit 12.000. Kemudian ini 2.500. Ini 12.250 di debit. Kemudian ini di debit 6.000. Kemudian ini di kredit 6.000. Kemudian ini kredit juga 1.500. Ini caranya mencari ini, kita cari selisihnya. Jumlahkan semua ini, yang 3. Kita jumlahkan ini, setelah itu kita jumlahkan juga ini. Setelah didapat jumlahnya ini yang 2 dengan ini yang 3, kita cari selisihnya dari jumlahnya tadi ini. Kalau sudah dapat selisihnya, kita simpan pada nilai yang tertinggi. Berarti saya sudah jumlahkan ini. Ini jumlahnya 107.500 ditambah 179.500 ditambah 112.500, itu dapat 2.012.500. Itu kita kurangkan dengan 150 dikurang 70, itu dapat 1.792.500. Nah, yang lebih tinggi kan debit, berarti kita simpan ini saldonya di debit. Simpan di sini 1.792.500. Jadi jumlahkan dulu semua ini juga jumlahkan yang 2, yang HPP. Setelah dapat jumlahnya ini dengan ini, kurangkan jumlahnya ini dengan ini. Dapatlah ini. Nah, karena ini kenapa disimpan di debit? Karena lebih tinggi debitnya, berarti saldonya berada di debit. Oke. Setelah itu selesai, kita jumlahkan turun ke bawah ini. Nah, setelah kita jumlahkan itu harus imbang. Nah, setelah itu ini setelah sebentar kita jumlahkan, ini harus imbang. Jangan melanjutkan ke sini kalau tidak imbang. Jadi jangan
melanjutkan ke laporan laba rugi dan neraca kalau di sini tidak seimbang. Oke. Oke. Kita jumlahkan di sini harus imbang. Jadi kita tidak boleh melanjutkan ke sini ke laporan rugi laba dengan neraca kalau kita belum jumlah. Setelah saya jumlah itu jumlahnya itu sebesar 2.803.900 rupiah. Sini juga sama 2.803.900 rupiah. Oke, seimbang. Karena di sini sudah seimbang, berarti kita bisa lanjutkan ke sini. Untuk melanjutkan ke sini di laporan rugi laba, kita harus tahu dulu akun apa saja yang masuk di laporan rugi laba. Akun yang masuk di laporan rugi laba itu adalah mulai dari penjualan dengan beban. Penjualan, beban, pembelian itu masuk di laporan rugi laba. Kalau seandainya di kertas kerja ini ada pendapatan, itu juga masuk di laporan rugi laba. Sedangkan di neraca itu yang masuk di situ adalah harta utang modal. Selain dari itu masuk di laporan laba rugi. Oke, kita mulai masukkan. Kita masukkan dulu mulai dari neraca, itu kas. Nah, kas ini kita ambil datanya yang ini, jangan lagi mengambil data dari sini. Jadi ini adalah neraca saldo yang tidak sebenarnya, dan neraca saldo yang sesungguhnya atau yang sebenarnya adalah ini. Yang neraca saldo setelah disesuaikan. Ini belum disesuaikan, berarti jangan lagi melihat dari sini. Tapi lihat dari sini untuk memindahkan ke laporan laba rugi dan neraca. Oke, kita lihat di sini kas. Kas itu masuk neraca, berarti kita simpan di debit 65. Oke, ini piutang dagang juga di sini 44 di debit 500. Kemudian ini persediaan barang dagang sini masuk neraca di debit. Kemudian ini asuransi di debit, di neraca juga. Kemudian ini perlengkapan di neraca juga di debit 8.000. Kemudian ini peralatan di neraca di debit 122.500. Kemudian akumulasi di kredit 34.750. Kemudian utang di kredit itu 75. Kemudian utang bank itu 200 di kredit. Kemudian ini modal
di kredit 500. Kita pindahkan semua. Kemudian laba ditahan itu di neraca itu 86 di kredit 86.400. Kemudian dividen itu tetap di neraca di bagian debit 30.000. Kemudian penjualan ini sudah masuk di laporan rugi laba. Berarti dia berada di kredit. Kita pindahkan 1.900 250 rupiah. Kemudian ini retur neraca di laba rugi 61.250. Kemudian potongan penjualan juga di laba rugi di debit. Kemudian ini pembelian sudah kosong, sudah 03. Oke. Kemudian ini beban gaji di debit 196.500. Kemudian ini beban sewa itu 15.000. Kemudian ini beban listrik 38.800. Kemudian beban iklan 59 di debit. Kemudian beban rupa-rupa di debit 123.600. Kemudian beban perlengkapan 12.000 di debit. Kemudian beban asuransi 2.500 di debit. Kemudian beban penyusutan 12.000 di debit 250. Kemudian beban bunga 6.000 di debit. Kemudian utang bunga ini masuk di neraca di bagian kredit 6.000. Kemudian utang gaji ini masuk di neraca 1.500. Kemudian ini HPP ini itu masuk di laporan rugi laba ini di bagian debit 1.792.500. Oke. Sudah selesai. Kita jumlahkan ini turun. Setelah kita jumlahkan itu didapat 2.380.400 rupiah. Kemudian ini jumlahnya 1.900.250 rupiah. Ini kita jumlahkan juga ke bawah. Itu jumlahnya 423.500. Ini kita jumlahkan 3.650. Nah, kalau sudah kita jumlahkan semua, untuk melihat apakah dia laba atau rugi, ini perusahaan, itu kalau ciri-cirinya lebih tinggi ini dibanding di laporan rugi laba, jika lebih tinggi debit dibanding dengan kredit, berarti itu ciri-cirinya adalah rugi. Berarti sini jumlah berarti kalau misalnya lebih tinggi jumlahnya di debit di sini dibanding kredit, itu ciri-cirinya rugi. Tapi kalau lebih tinggi kredit ini dibanding debit, berarti itu dia laba. Kalau dia lebih tinggi kredit, nilainya jumlahnya di sini dibanding debit, itu dia laba.
Berarti kalau dia di sini rendah, di sini dia rendah dibanding ini, berarti itu dia laba. Tapi kebetulan ini dia rugi, berarti ini kita terus turunkan ini, yang mana lebih tinggi. Ini kita cari dulu selisihnya sebelum kita jumlahkan. Saya lupa. Sebelum kita jumlahkan, kita cari selisihnya antar debit dengan kredit. Itu 2.380.400 rupiah itu dikurangi dengan 1.900 itu dapat 480 itu 480 150. Nah, ini disimpan di mana? Disimpan di yang terendah supaya imbang ke ini. Jadi ini 380 400. Ini kita simpan di sini. Ini selisihnya, selisih antara ini dengan ini kita simpan di sini supaya dia imbang di bawah. Nah, di sini 2380 400. Ini kalau kita jumlah ke bawah ini seimbang. Nah, kalau kita sudah dapat selisihnya ini 480.150, ini langsung kita pindahkan ke sampingnya. Langsung kita pindahkan di sini 480 150. Ini setelah kita pindahkan ini pasti seimbang. Pasti keseimbangannya itu adalah 3.650. Sama juga di sini 903.650. Itu sama. Tapi kalau kita cari selisihnya, ini tidak kentara. Ini 9. Ini kalau kita cari selisihnya antara ini dengan ini, itu dapat ini. 900 dikurangi dengan ini, kita cari selisihnya itu dapat ini. Jadi sama. Oke, jadi kosong di sini. Itu ciri-ciri kalau dia rugi. Tapi kalau dia laba di sini yang terisi. Misalnya tadi saya bilang di sini dia laba, berarti lebih tinggi di sini. Kalau ciri-ciri laba, lebih tinggi di sisi jumlahnya di sisi kredit dibanding di sisi debit. Debit yang lebih rendah dibanding kredit. Berarti kalau di sini rendah, berarti selisihnya itu di sini disimpan. Berarti kalau misalnya sudah dapat di sini dia labanya, berarti tinggal kita pindahkan ke sini. Di ujung sini. Jadi kalau dia laba ini yang terisi. Tapi kalau dia rugi ini yang terisi. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Jumlah ini sudah. Ini imbang. Oke. Ini adalah cara menyusun kertas kerja dengan model HPP. Ini tampilan secara sempurna untuk penyusunan kertas kerja dengan metode harga pokok penjualan.